Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Raudatul Janah dengan NIM 2106111000082. Perkenalkan, nama saya Kamari Rahmah dengan NIM akhir 232. Perkenalkan, nama saya Eka Tresnawahani, biasa dipanggil Eka, dengan NIM akhir 078. Nama saya Qurratul Aini dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Alika Ramadhanti dengan NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Setia Hasanasudi dengan NIM 2106111000096. Perkenalkan, nama saya Ayu Nikmah dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem kurikulum di Jepang. Jika melihat dengan Jepang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satunya yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan yang berada di Indonesia, yaitu menggunakan sistem 633, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama digolongkan sebagai compulsory education, dan sekolah menengah atas digolongkan sebagai educational board. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian seterusnya. Ujian akhir juga ditiadakan, karena sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih masuk ke dalam kelompok compulsory education, sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP. Selanjutnya, siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya. Tetapi kali ini untuk mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar. Untuk tingkat sekolah dasar, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan yang ada di kurikulum Indonesia. Hanya saja yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Tujuan utama diajarkannya mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri. Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru lulus, dan tingkat TK yang lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada kegiatan belajar di dalam kelas. Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan di negara Jepang. Sebenarnya tujuan dari pendidikan di negara Jepang itu tidak jauh berbeda dengan tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Ada 7 hal. Yang pertama, mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik pikiran maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan juga kebenaran. Yang keempat, setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan juga memiliki etos kerja. Yang keenam, pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembenaran pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa melalui sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan juga menjaga perdamaian di dunia. Kurikulum di negara Jepang ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia yang selalu berubah menyesuaikan dengan keadaan. Di negara Jepang, kurikulum ini dilakukan secara top down, bukan bottom up. Mengapa? Karena banyaknya hal yang tidak dapat direalisasikan di beberapa sekolah yang ada di Jepang, sehingga tidak jarang ada beberapa guru yang melakukan aksi protes akan hal itu. Kemudian di negara Jepang ini siswa-siswi dituntut untuk melakukan observasi, wawancara, jadi kegiatan belajar mengajarnya tidak melulu di dalam kelas, melainkan lebih banyak di luar kelas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di negara Jepang ini banyak tempat-tempat bersejarah, kemudian ada juga perkebunan, pertanian, seperti itu. Jadi siswa-siswi di sana dituntut untuk langsung terjun ke medannya, seperti itu, untuk mengetahui kondisi sebenarnya, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri pendidikan di Jepang. Yang pertama, mengutamakan etika dan moral daripada ilmu pengetahuan. Selama ini, beberapa negara termasuk Indonesia sebagian besar hanya berfokus untuk memberikan pendidikan seputar akademis saja. Sangat jarang ditemukan adanya pelajaran khusus mengenai etika dan moral. Padahal keduanya sangat penting untuk bisa memberikan hasil yang seimbang. Sebelumnya, mereka hanya akan diberi beberapa tes ringan, tetapi bukan untuk menilai seberapa pintar ilmu pengetahuannya. Justru, tes tersebut hanya dilakukan untuk memastikan apakah mereka memiliki masalah dalam menerima informasi atau tidak. Yang kedua, siswa membersihkan sekolahnya sendiri. Para siswa diharuskan untuk membersihkan sendiri berbagai fasilitas yang ada di sekolah, mulai dari ruang kelas, toilet, hingga kantin. Biasanya, mereka akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk sistem kerjanya adalah rotasi, artinya semua kelompok akan ambil bagian dalam membersihkan sekolah. Yang ketiga yaitu jam sekolah yang ketat. Salah satu faktor yang membuat sistem pendidikan di Jepang dijadikan panutan adalah karena kedisiplinannya yang tinggi. Mereka sangat menghargai setiap waktu yang ada, bahkan terkadang mereka akan berjalan cepat agar tidak terlihat membuang waktu. Jam belajar di sekolah Jepang biasanya itu akan dimulai pada pukul 8 pagi. Jika ada siswa yang terlambat karena berbagai alasan, maka dia itu akan diminta membuat surat perjanjian agar tidak memperpanjang keterlambatannya lagi.
Namun, jika ternyata keterlambatan tersebut kembali terulang, maka siswa tersebut itu akan mendapatkan sanksi berupa skors dari pihak sekolah. Dan menariknya, tingkat kehadiran siswa di sekolah Jepang itu mencapai angka 99,99%. Artinya, hampir tidak ada siswa yang bolos dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang keempat, penerapan ajaran mengenai seni tradisional pada siswa. Saat ini tidak banyak sekolah yang menerapkan ajaran mengenai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikannya. Maka tidak heran jika banyak kaum muda yang sepertinya lupa atau bahkan tidak mengenal budayanya sendiri. Apalagi saat ini sudah masuk masa-masa globalisasi, di mana kebudayaan luar itu bisa masuk dan mempengaruhi para kaum muda tersebut. Terkait permasalahan tersebut, sepertinya sistem pendidikan di Jepang itu bisa menjadi solusi. Dan para siswa di sekolah Jepang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga budaya lokal. Mereka diajarkan untuk menghormati budaya dan tradisi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Salah satu kebudayaan lokal yang dipelajari adalah kaligrafi Jepang atau yang biasa disebut dengan shodo. Yang kelima, jumlah mata pelajaran sedikit. Kebanyakan sekolah di Indonesia memiliki jumlah mata pelajaran yang terbilang banyak, kira-kira mencapai 14 mata pelajaran dalam 1 tahun ajaran. Akibatnya, banyak siswa yang merasa bosan, jenuh, bahkan tertekan dengan banyaknya jumlah mata pelajaran yang ada. Sebaliknya, ada pada sekolah di Jepang, di mana sekolah di Jepang justru memiliki jumlah mata pelajaran yang sedikit. Bahkan, siswa di Jepang bisa memilih sendiri mata pelajaran yang diinginkan pada peminatan. Hasilnya, para siswa bisa fokus belajar, terutama pada mata pelajaran yang mereka sukai. Yang keenam, makan siang. Salah satu hal yang menjadi ciri khas sekolah di Jepang adalah adanya kegiatan makan siang. Para siswa tidak perlu repot-repot membeli makanan atau membawa bekal dari rumah, karena pihak sekolah akan memberikan berbagai makanan dengan menu tertentu untuk makan siang para siswa. Tujuannya adalah memastikan jika para siswa tersebut mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Biasanya makan siang tersebut dimasak oleh koki profesional yang sudah dikembangkan dengan ahli gizi. Jadi, makanan yang diberikan tidak asal enak, semua pertimbangkan kebutuhan nutrisi dan gizi bagi para siswa. Yang ketujuh, menggunakan seragam. Nah, yang sering menonton film atau serial Jepang pasti sudah tidak asing dengan berbagai jenis seragam yang digunakan oleh para siswa di Jepang. Biasanya, untuk siswi perempuan menggunakan model seragam sailor, sedangkan untuk siswa laki-laki menggunakan model gakuran. Nah, selain model sailor dan gakuran, ada juga yang disebut dengan model seragam blazer. Nah, seperti namanya, model ini yaitu terdiri dari kemeja yang dilapisi blazer dengan model dan warna tertentu. Nah, penggunaan seragam di sekolah Jepang ini sudah menjadi tradisi lama yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan sosial antar siswa. Yang terakhir, tahun akademik. Kebanyakan sekolah atau universitas di berbagai belahan dunia memulai tahun ajaran baru pada kisaran bulan September atau Oktober. Nah, di Jepang ini memiliki cara yang berbeda, di mana sekolah dan universitas di Jepang memulai tahun pendidikannya pada setiap tanggal 1 April. Waktu tersebut persis bertepatan dengan saat-saat mekarnya bunga sakura. Nah, mulainya tahun ajaran baru yang persis bertepatan dengan mekarnya bunga sakura ini diharapkan dapat memicu semangat para siswa dan mahasiswa untuk menghadapi tahun ajaran baru. Selanjutnya ada kegiatan khusus siswa SD di Jepang. Ada beragam kegiatan atau acara khusus bagi siswa sekolah dasar di Jepang. Misalnya yaitu adanya upacara pada saat masuk sekolah maupun upacara wisuda. Acara budaya di sekolah juga kerap diadakan seperti konser sekolah yang menampilkan bakat para siswa. Ada juga acara berhubungan dengan kesehatan dan juga keselamatan. Ada lagi acara seperti misalnya yaitu seperti pertemuan atletik atau hari olahraga yang bisa disebut dengan Undokai. Hari olahraga sering diselenggarakan pada musim libur di akhir pekan. Dengan begitu, keluarga dan wali bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Karena pada acara tersebut seringkali diadakan kompetisi yang seru. Kemudian, tiap tahun diadakan school trip yang biasanya diselenggarakan pada tahun akhir sekolah. Para siswa yang mengikuti school trip akan mengunjungi tempat-tempat yang bagus dan jauh dari rumah mereka. Biasanya school trip itu berlangsung seperti beberapa hari sehingga para siswa akan bersama-sama bermalam di tempat tertentu. Itulah alasan menarik mengenai sistem kalender kurikulum dan juga kegiatan khusus siswa SD di Jepang.